Baik, pemirsa, langsung saja kita sapa Bapak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP. Selamat malam, Pak TB Hasanuddin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, ini tadi kita bicara mengenai bagaimana kita mencoba mencegat penyusup-penyusup asing gitu memasuki wilayah udara Indonesia. Nah, tadi dari penjelasan dari Pak Dwi Darmanto mengatakan bahwa kita tuh masih kurang sekali, terutama untuk radar, untuk bisa mendeteksi mereka sebelum mereka memasuki wilayah Indonesia. Nah, dari DPR sendiri, apakah sudah ada langkah agresif gitu untuk membantu misalnya menyiapkan alutsista yang lebih baik buat TNI? Ya, jadi begini, radar itu sesungguhnya kalau bisa mampu mengcover seluruh wilayah NKRI, minimal kita butuh 32 unit, ya, begitu. Atau Baik, sayang sekali sambungan telepon kita terputus. Nanti kami akan mencoba kembali menghubungi Pak TB Hasanuddin. Baik, kami akan sekarang berdialog dulu dengan Pak Dwi Darmanto dan Pak Geri Sujatman di studio. Baik, kita sudah tahu bahwa ternyata kurang begitu ya Pak ya. Nah, kemudian tadi sempat tercetus bahwa ini ada sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Itu pesawat-pesawat dari mana saja yang banyak itu Pak? Gini, itu sering terjadi di wilayah saya itu adalah pesawat dari tetangga ya. Tetangga tuh dari mana? Sebelah utara lah ya, tetangga utara. Ya, apakah itu coba-coba? Oh, tetangga utara ada utara. Filipina, ada Malaysia. Ya. Apakah itu tetangga utara kita? Ya, maksudnya tetangga utara itu? kita. Ya. Oke. Sering. Karena di satu sisi begini, mungkin pihak sana masih menganggap bahwa ya Ari Ambalat itu adalah punyanya. Jadi kebanyakan mereka melalui rute itu ya, Ambalat ya? Ya, menganggap bahwa itu daerah latihannya. Sementara kita klaim itu daerah saya. Gitu. Nah, ini memang harus diselesaikan secara politis. Itu pemerintah lah tugasnya yang untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, jadi menurut Anda satu penyelesaian dengan cara politis. Iya, harus ada diplomasi. Kita coba hubungi kembali Pak TB Hasanuddin. Ya, Pak TB Hasanuddin, bagaimana ini? Mungkin Anda menanggapi dulu bisa, apakah dari DPR sendiri sudah ada langkah asertif untuk menyiasati ini? ya, jadi begini, kalau menurut kebutuhan kita ini butuh minimal sekitar 32 radar, ya, seperti juga ruangan itu seperti CCTV lah. Ya, dibutuhkan sekian poin, sekian titik, dan Indonesia minimal dibutuhkan 32 unit radar. Yeah. Nah, kemudian kita baru memiliki sekitar 20, sehingga masih kurang 12, sehingga coverannya kira-kira ada daerah-daerah sekitar 30-35% itu belum tercover oleh radar. Itu problem pertama. Baik, kalau begitu dari DPR sendiri sudah mengetahui hal tersebut, apakah kemudian sudah ada langkah untuk bisa membantu mewujudkan itu, Pak? Ya, kita sudah meminta, tetapi publik tahu sendiri, pemerintah saja untuk anggaran tahun 2016 bahkan mengurangi anggaran. Ya, kemudian ini sudah bolak-balik, jangan sampai wilayah kedaulatan NKRI ini misalnya menjadi pengawasannya kurang atau ya dari jumlah radar. Yang kedua itu adalah dari saat operasi, ya, radar itu hanya dioperasikan misalnya sepertiga waktu. Nah, itu karena apa? Ya, tiap pos itu hanya satu radar. Teorinya kan kalau ada 32 titik setidaknya kita harus memiliki 2 kali lipat, 64 radar. Nah, kan tidak mungkin radar itu 1 kali 24 jam menyala terus. Jadi harus bergantian. Kalau dia bekerja atau beroperasional itu misalnya 12 jaman kan butuh 2 jam. Nah, ini juga harus dipertimbangkan oleh pihak pemerintah. Walaupun DPR sudah bolak-balik, ini perlu dan urgent. Nah, ini dalam hal coveran radar. Yang kedua juga tentang kesiapan dari pesawat yang akan melakukan interception. Ya, jadi kalau sudah diketahui oleh radar di sebelah mana bahwa itu adalah
misalnya pesawat yang tidak diketahui. Nah, kemudian kan harus diberangkatkan pesawat. Kesiapannya itu kan juga terbatas. Hanya ada beberapa skuadron. Nah, kemudian skuadron yang baru mungkin belum datang dan sebagainya. Ya, seperti inilah. Tapi kita harus menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi para pilot kita. Ya, misalnya kasus kemarin. Itu kan hanya beberapa detik kemudian diketahui oleh radar, kemudian interception, kemudian diturunkan, ya. Dari masalah-masalah teknis yang kita miliki juga harus ada masalah-masalah tentang kepastian wilayah, kepastian zona yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, masalah-masalah perbatasan, ya baik itu di laut maupun kemudian ditarik ke udara kan belum seluruhnya final dalam tataran itu batas wilayah dengan negara-negara lain, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri. Ya, itu yang menurut hemat saya juga harus menjadi bahasan-bahasan di pemerintah, dan DPR terus mendorong masalah ini. Tetapi menyangkut batas itu kan kadang-kadang dari pihak seberang, pihak saudara kita itu kadang-kadang lelet, ya, tidak mau segera melakukan katakanlah melakukan bekerja sama, ya, menyelesaikan masalah perbatasan ini dengan cepat. Barangkali ada hal-hal yang ingin dikembangkan oleh mereka, itu pun harus kita waspadai. Oke. Dari pemerintah sendiri, menurut Anda sudah cukupkah langkahnya atau sebenarnya masih ada yang bisa dilakukan agar bisa mempercepat proses misalnya tadi hal-hal untuk misalnya menjaga wilayah perbatasan kita, kemudian juga mempercepat pengadaan alutsista yang cukup? Ya, saya kira begini, dalam proses itu ya pertama pengadaan radar sedang berjalan, ya, akan menuju seluruh wilayah itu tercover. Kemudian dalam hal pengadaan alutsista udara, begitu. Kemudian ini juga sedang, ya. Tetapi memang kita keterbatasan dana, keterbatasan anggaran, sehingga memang ya harus sabar, ya. Kemudian yang kedua juga harus diselesaikan segera masalah-masalah yang menyangkut batas. Itu apakah di laut, apakah di darat, sehingga bisa ditarik ke udara. Nah, kemarin itu kalau menurut hemat saya itu memang sengaja masuk. Ya, itu sedang melakukan sebuah pemotretan, ya kan, itu dilakukan pilotnya kan seorang letnan kolonel angkatan udara kan dari negara tertentu. Saya kira mungkin sudah publik sudah tahu, ya. Dan sekarang ini sekitar Ambalas sampai Laut Cina Selatan itu kan sedang bermasalah, ya, menjadi sebuah hotspot dari beberapa negara adik kuasa yang kemudian barangkali saling mengintai untuk mendapatkan informasi. Masih bersyukur pilot kita, petugas radar kita masih bisa melakukan deteksi, ya, kemudian melakukan alert dan selanjutnya melakukan persepsi, ya. Saya sepakat ini harus segera diselesaikan, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya, anggaran harus diadakan, termasuk di dalamnya alut-alut saya itu segera dipenuhi. Itu saya kira dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin sudah bergabung bersama kami sore ini. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Pak, ini tadi sudah dikatakan memang kita memang belum mencukupi begitu. Nah, kemudian tapi kalau kita lihat tadi ternyata sudah diketahui bahwa ini kemungkinan besar banyaknya sengaja begitu ya. Nah, tadi ada sempat instruksi misalnya bisakah kemudian tembak langsung gitu, kayak misalnya kita melihat dari Kementerian Perikanan mereka bisa kemudian menenggelamkan gitu kapal asing misalnya yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, bagaimana kemudian dengan wilayah udara kita? Oke. Jadi kita tidak bisa bandingkan dengan kasus itu, ya, itu berbeda. Karena di dunia penerbangan barangkali Mas itu ada prosedur yang pertama kali adalah kita begitu deteksi, begitu masuk wilayah, kita usir dulu. Kalau bisa kita usir, kita usir. Kalau tidak, kita paksa untuk turun. Dan itu kita peringatkan beberapa kali, sampai akhirnya ada perintah tembak, kita tembak. Tapi itu jalan terakhir. Karena kalau itu betul-betul terjadi, itu yang akan menjadi masalah besar dengan orang lain, ya.
quote unquote saya bilang. Tapi selama ini sudah pernah terjadi seperti itu tidak? Belum. Belum ya? Karena sering kali terjadi begitu masuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia kita usir pergi. Oke. Kemudian ya paksa kita turun kan sudah beberapa kali kita paksakan turun. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita setelah kita break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami.